Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari episode sebelumnya yang menceritakan bagaimana Mickey berhasil menyusup ke dalam kota menara raksasa. Nah, kira-kira di episode kali ini apakah misi penyusupan Mickey akan ketahuan oleh Light dan apa yang terjadi pada Daigo begitu mengetahui adanya makhluk level tinggi di menara raksasa? Dengan begitu, daripada lama-lama lagi, berikut pembahasan cerita kali ini. Begitu kelompok Light masuk ke dalam toko, Silika merasa sangat terbantu. Ia menyadari bahwa jika hanya mereka berdua saja, pekerjaan itu akan terasa terlalu berat dan memakan banyak waktu. Karena itu, Silika mengucapkan terima kasih dengan tulus atas bantuan dari kelompok Light. Selain itu, biasanya hanya ada 3 orang yang datang. Namun kali ini terdapat satu petualang baru yang membuat Silika merasa seolah pernah melihatnya di suatu tempat. Setelah semua barang diletakkan, Gold berkata bahwa sudah menjadi kewajiban seorang ksatria untuk membantu. Jadi hal itu bukan masalah besar dan Silika tidak perlu berterima kasih padanya. Meski begitu, Silika tetap ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua orang yang ikut membantu. Sementara itu, Mickey juga ikut mengucapkan terima kasih sambil diam-diam mengamati kelompok Light dari belakang. Baginya, ketiganya termasuk tipe yang ia sukai, kecuali Gold yang terlihat terlalu mencolok. Nemumu kemudian menambahkan bahwa hal tersebut memang sudah menjadi bagian dari tugas mereka, sehingga Silika tidak perlu sungkan dan bisa bersikap santai saja. Di saat yang sama, Mickey mulai menggunakan sihir penilaian untuk memperkirakan level mereka. Dari pengamatannya, mereka tampak memiliki level yang lebih tinggi dibanding manusia pada umumnya. Ketika Light meminta Silika agar tidak terlalu sungkan karena mereka adalah petualang, Mickey justru mulai memperhatikan Light yang saat ini berperan sebagai Dark. Tentu saja, Mickey sama sekali tidak mengetahui identitas asli Light maupun kelompoknya. Ia menduga topeng yang dikenakan Light menutupi luka bakar di wajahnya. Namun, hanya dari suaranya saja, Mickey merasa yakin bahwa Light adalah pria yang imut. Dalam pikirannya, luka bakar itu bisa saja disembuhkan dengan bantuan Doc, meski berisiko karena Doc mungkin akan meminta bayaran dengan mengutak-atik tubuhnya. Meski begitu, setidaknya wajah Light bisa dipulihkan. Setelah sembuh, Light pasti akan berterima kasih dan mudah untuk ditundukkan. Lalu, Mickey membayangkan akan kembali membakar wajah Light untuk menjatuhkannya ke dalam keputusasaan. Karena itulah yang ia cari. Membayangkannya saja sudah membuat Mickey bersemangat, meski semua itu hanya terjadi di dalam pikirannya. Tak lama kemudian, Putri Lilith meminta waktu Silika dan Mickey sebentar. Saat itu, Lilith berpura-pura menjadi seorang petualang bernama Liliana. Ia bertanya kepada Silika dan Mickey tentang bagaimana kehidupan mereka di kota menara raksasa. Dari yang ia dengar, kota menara berkembang dengan sangat pesat, sehingga ia ingin tahu apakah Silika dan Mickey pernah mengalami kesulitan atau keluhan selama tinggal di sana. Mendengar pertanyaan tersebut, Nemumu sempat merasa kesal karena menurutnya kota yang dikelola oleh Ellie dan Light tidak mungkin memiliki kekurangan sedikit pun. Melihat Nemumu mulai kehilangan kesabaran, Light berharap agar Nemumu bisa menahan diri. Setelah Nemumu kembali tenang, Mickey justru mengalihkan perhatiannya padanya. Menurut Mickey, wajah Nemumu bahkan lebih imut daripada para pelayan Perry, ditambah lagi dengan penampilannya yang tomboy. Hal itu justru membangkitkan keinginan Mickey untuk menyiksanya hingga menyerah. Dalam pikirannya, setelah memberikan siksaan, ia akan memanjakan Nemumu, lalu mengkhianatinya di akhir hanya untuk melihat ekspresi imut dalam penderitaan. Kemudian Silika mulai berbicara dan menceritakan kepada Lilith tentang kematian kedua orang tuanya serta bagaimana dirinya bisa diselamatkan oleh penyihir menara. Ia juga menjelaskan bahwa berkat penyihir menara, dirinya akhirnya mampu mewujudkan impian orang tuanya untuk memiliki toko sendiri. Karena itu, Silika merasa sangat bersyukur bisa menjalani kehidupan yang jauh lebih baik di kota menara. Meski tidak semuanya berjalan mudah dan masih banyak masalah yang harus dihadapi, semua pengalaman tersebut tetap terasa sangat berharga baginya. Mendengar cerita itu, Lilith pun memahami bahwa Silika pasti telah melewati begitu banyak cobaan berat sebelum akhirnya tiba di kota menara. Pada saat yang sama, perhatian Mickey mulai beralih ke Lilith yang sedang menyamar dengan nama Liliana. Melihat Lilith yang tampak seperti gadis polos dari kota pinggiran, seolah belum memahami kerasnya dunia, justru membangkitkan keinginan Mickey untuk merusak kepolosan itu. Baginya, menghancurkan sesuatu yang murni terasa sangat menyenangkan, layaknya sensasi menginjak salju putih yang masih bersih.
Setelah mendengar jawaban dari Silika, Lilith pun ingin mengetahui cerita dari Mickey. Mickey kemudian mulai menjawab dengan tenang. Ia mengatakan bahwa ayahnya yang bermata sipit dulunya adalah seorang pedagang yang diserang monster, lalu diselamatkan dari perbudakan oleh pelayan peri dan akhirnya datang ke menara. Ia sendiri baru tiba kemarin, sehingga belum bisa memberikan penilaian sedalam Silika. Meski begitu, ia mengaku sangat berterima kasih kepada penyihir menara dan para pelayan peri. Ia juga menambahkan bahwa kedua orang tuanya yang sama-sama berprofesi sebagai pedagang selalu bermimpi memiliki toko sendiri. Karena itu, sama seperti Silika, diberi kepercayaan untuk bekerja di sebuah toko adalah hal yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan sebelumnya sebagai anak seorang pedagang. Mendengar cerita tersebut, Lilith pun ikut merasa prihatin atas kesulitan Mickey. Saat itu belum ada satupun yang menyadarinya. Padahal seluruh perkataan Mickey hanyalah karangan dan akting semata. Menurutnya, kebohongan yang paling meyakinkan adalah kebohongan yang dicampur dengan sedikit kebenaran. Dalam hal ini, latar belakang orang tua yang ia ceritakan diambil dari sosok Hisomi, yang selama ini memang berperan sebagai pedagang. Baginya, menggunakan contoh orang sungguhan jauh lebih efektif dibanding menciptakan cerita yang sepenuhnya fiktif. Meski godaan dari pria dan gadis imut ada di mana-mana, Mickey tetap bertekad menjalankan misi penyusupannya dengan serius. Ia sudah membayangkan bahwa setelah misi ini berakhir, ia akan menculik Silika, serta pria dan gadis lain yang menarik perhatiannya untuk dibawa ke kerajaan iblis. Namun, ada satu hal yang tidak disadari Mickey. Ketika ia terus menjawab pertanyaan Lilith sambil tenggelam dalam pikirannya sendiri, Light yang berdiri di belakang Lilith sejak tadi justru terus mengamati Mickey dengan tatapan serius. Tatapan itu menyiratkan kecurigaan yang kuat terhadap sosok Mickey yang tampak polos di permukaan. Setelah mengajak Lilith melakukan inspeksi di kota menara, Light bersama Nemumu akhirnya kembali ke Dungeon Abyss. Di sana, Nemumu menyampaikan pendapatnya kepada Light bahwa Lilith memang terlihat mengkhawatirkan kondisi penduduk kota menara. Namun menurutnya, kota menara yang dikelola atas perintah Light bersama Ellie hampir tidak mungkin memiliki keluhan karena seluruh sistem sudah berjalan dengan baik dan manusia hidup dalam kedamaian. Oleh karena itu, di mata Nemumu, Lilith justru tampak sebagai sosok yang cukup problematik. Mendengar hal tersebut, Light tentu menyadari bahwa seluruh penghuni Abyss sudah mengetahui bagaimana Aoyuki dan Ellie menjaga jarak dengan Lilith, dan Nemumu pun memahami situasi itu. Meski begitu, Light memilih untuk mengesampingkan persoalan tersebut. Baginya, justru melalui permintaan-permintaan Lilith, ia mulai menyadari adanya sesuatu yang mengusik perasaannya. Light berharap kegelisahan yang ia rasakan hanyalah perasaan semata dan tidak akan menjadi kenyataan. Di sisi lain, di atas lautan wilayah kerajaan iblis, Daigo sedang membawa sejumlah manusia bersamanya. Saat itu, seorang pria tua memohon agar Daigo melepaskan anaknya. Namun tanpa ragu sedikit pun, Daigo langsung memotong tubuh pria tua itu bersama anaknya hingga hancur menjadi potongan daging kecil, lalu menjadikannya umpan di tengah laut. Bagi Daigo, semua korbannya hanyalah alat untuk membantunya menaikkan level. Para budak manusia yang tersisa pun berteriak ketakutan sambil memohon pertolongan. Merasa terganggu oleh suara mereka, Daigo langsung menyuruh mereka diam dan menyelimuti tubuh mereka dengan sihir angin agar suara teriakan itu tidak terdengar lagi. Dibandingkan menggunakan hewan ternak atau monster biasa, Daigo menganggap manusia jauh lebih efektif sebagai umpan untuk memancing monster laut, meski satu-satunya masalah adalah mereka terlalu berisik. Tak lama kemudian, monster-monster hiu raksasa berlevel sekitar 300 mulai bermunculan di permukaan laut dalam jumlah yang cukup banyak. Daigo pun menebas satu persatu monster tersebut tanpa kesulitan. Namun setelah pertarungan berakhir, wajahnya justru tampak kecewa karena hasil buruan kali ini sama sekali tidak memuaskannya. Ia menginginkan monster dengan level yang jauh lebih tinggi. Sebenarnya, Daigo bisa saja pergi lebih jauh ke tengah laut untuk mencari monster yang lebih kuat, tetapi risiko kelelahan dan tidak bisa kembali membuatnya mengurungkan niat tersebut. Akhirnya, ia kembali membunuh satu persatu budak manusia untuk dijadikan umpan, berharap ada monster berlevel tinggi yang muncul. Sayangnya, ketika kembali ke kerajaan iblis, Daigo tetap merasa kesal karena tidak mendapatkan hasil apapun selain ombak laut. Namun pada saat itulah, seekor lebah milik Mickey muncul membawa laporan dari menara raksasa. Setelah membaca isi surat tersebut, Daigo tiba-tiba tertawa dengan penuh semangat.
Ia akhirnya mengetahui adanya mangsa berlevel 500 hingga 1000 di menara raksasa. Sambil berlari keluar untuk segera menuju menara raksasa, Daigo bergumam bahwa akhirnya Miki bisa berguna juga. Baginya, ini adalah kesempatan sempurna untuk memburu seluruh penghuni menara raksasa dan menaikkan levelnya setinggi mungkin. Kembali ke kota menara, Silika memberitahu bahwa latihan evakuasi akan dilaksanakan keesokan harinya berdasarkan pengumuman resmi dari para pelayan peri. Dalam surat yang disebarkan, dijelaskan bahwa latihan evakuasi ini dilakukan sebagai langkah antisipasi apabila terjadi keadaan darurat, seperti masuknya monster ke dalam kota menara atau bencana alam yang tidak terduga. Karena latihan tersebut akan berlangsung sepanjang hari, seluruh toko diminta untuk tutup sementara. Meski begitu, Silika merasa rencana ini terkesan terlalu mendadak. Selama tinggal di kota menara, mereka belum pernah melakukan latihan evakuasi sebelumnya, sehingga ia yakin pasti telah terjadi sesuatu yang mendasarinya. Sambil membaca kembali isi surat itu, Miki mulai diliputi perasaan tidak tenang. Ia sempat bertanya-tanya apakah penyusupannya telah terendus, dan latihan evakuasi ini hanyalah kedok untuk menangkapnya. Namun, pemikiran itu terasa janggal baginya. Jika pihak menara memang berniat menangkapnya, akan jauh lebih efektif untuk langsung mengepungnya tanpa perlu membuat pengumuman panjang dan terbuka. Dari situ, Miki menyimpulkan bahwa identitasnya kemungkinan besar belum terungkap, dan latihan evakuasi ini hanyalah kebetulan. Meski demikian, firasat buruk tetap menghantuinya, sehingga ia memutuskan untuk menyiapkan rencana cadangan sebagai langkah berjaga-jaga. Keesokan harinya, latihan evakuasi pun langsung dilaksanakan. Para pelayan peri membuat pengumuman seolah-olah telah terjadi gempa bumi besar yang merusak banyak bangunan di sekitar kota. Atas dasar itu, seluruh penduduk diminta untuk segera melakukan evakuasi menuju lantai pertama menara raksasa. Para penduduk kemudian diarahkan untuk berbaris dan masuk ke dalam menara secara tertib. Lantai pertama telah dipersiapkan agar mampu menampung seluruh warga kota. Setelah semua orang berhasil masuk dengan aman, para pelayan peri menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama seluruh penduduk. Sebagai bentuk apresiasi sekaligus atas nama penyihir menara, mereka telah menyiapkan sarapan lezat untuk semua orang. Kabar tersebut langsung disambut dengan sorak gembira. Sudah cukup lama para penduduk tidak menikmati masakan buatan para pelayan peri. Sambil mengantre mengambil makanan, Silika tampak tidak sabar mencicipi hidangan tersebut. Begitu pula dengan Miki. Namun, ketika tiba giliran Miki mengambil makanan, beberapa pria di sekitarnya tampak tersipu melihat kecantikannya. Hal itu justru membuat Miki merasa jijik dan kesal, karena pria-pria tersebut sama sekali bukan tipe yang ia sukai. Jika saja ia masih berada di kerajaan iblis, mereka sudah pasti akan dibunuhnya tanpa ragu. Di tengah antrean, seorang pelayan peri yang hendak menuangkan kuah sup tidak sengaja menumpahkannya hingga membuat pakaian Miki basah kuyup. Pelayan peri itu segera meminta maaf dengan panik. Sementara pelayan peri lain ikut menunduk dan menawarkan untuk segera menyiapkan pakaian ganti. Miki pun menenangkan mereka, mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja, tidak terluka, dan pakaiannya hanya kotor semata. Kemudian, pelayan peri menjelaskan bahwa pakaian Miki harus segera diganti agar dapat dicuci dengan layak, sehingga mereka bisa menyampaikan permintaan maaf dengan benar. Untuk itu, Silika diminta agar tetap makan terlebih dahulu, mengingat pakaian Miki perlu segera dibersihkan agar noda tidak menetap. Miki pun meyakinkan Silika agar tidak perlu mengkhawatirkannya dan melanjutkan makan, sementara dirinya akan berganti pakaian. Pelayan peri tersebut lalu memberitahu bahwa Miki akan mengganti baju di tempat lain dan memintanya untuk ikut bersamanya. Setelah itu, pelayan peri mulai memandu Miki menuju lantai atas. Miki sama sekali belum menaruh rasa curiga. Bahkan, ia justru merasa beruntung karena bisa naik ke lantai 2 tanpa perlu bersusah payah. Namun, di tengah perjalanan muncul sosok Ice Hit yang berjalan di depan mereka. Seketika Miki terkejut ketika melihat pelayan peri yang terlihat cantik sekaligus berwibawa. Pelayan peri yang memandu Miki segera menyapa Ice Hit yang merupakan asisten kepala pelayan, lalu menanyakan keadaannya. Ice Hit menjawab bahwa ia sedang luang dan baru saja hendak memeriksa lantai pertama, lalu bertanya mengapa mereka menuju lantai 2. Pelayan peri tersebut menjelaskan bahwa mereka tidak sengaja mengotori pakaian Miki dan bermaksud mengganti serta mencucinya. Ice Hit tampak tidak senang mendengarnya. Ia menilai kecerobohan itu bisa mencoreng reputasi penyihir menara, terlebih terhadap orang yang telah bekerja sama dengan mereka. Karena itu, Ice Hit memutuskan untuk mengambil alih dan mengantar Miki sendiri. Sementara pelayan peri diminta untuk segera mengambilkan pakaian ganti.
Pelayan peri tersebut pun berterima kasih dan segera pergi menjalankan tugasnya. Setelah itu, Ice Head meminta maaf langsung kepada Mickey atas kelalaian para pelayan peri dan mengatakan bahwa ia sendiri yang akan memandunya ke ruang ganti. Sambil berjalan mengikuti dari belakang, Mickey merasa sangat senang bisa berhadapan langsung dengan wanita secantik Ice Head di dalam menara raksasa. Baginya, melihat begitu banyak gadis menarik di tempat ini terasa seperti berada di surga. Bahkan, dalam benaknya, Mickey mulai berniat untuk menculik Ice Head juga setelah misi penyusupannya selesai. Akhirnya, mereka tiba di depan sebuah pintu dan masuk ke dalam ruang resepsi. Ice Head meminta Mickey untuk menunggu sebentar hingga pakaian ganti dibawakan. Ia juga mengatakan akan membantu mengganti pakaian serta mencucinya nanti. Mickey menolak dengan halus dan mengatakan bahwa semua itu tidak perlu karena ia merasa sudah cukup terbantu oleh penyihir menara dan tidak keberatan menunggu. Ice Head pun mengucapkan terima kasih atas sikap pengertian Mickey, lalu memintanya menunggu di dalam ruangan sementara ia menyalakan lampu. Saat melangkah ke tengah ruangan, Mickey merasa tempat itu terlalu luas dan gelap. Namun, begitu pintu ruang resepsi tertutup, lampu-lampu langsung menyala. Di hadapannya, Light dan Nazuna telah berdiri menunggu sejak tadi. Keduanya menyapa Mickey dengan tenang, mengucapkan selamat pagi, dan menyatakan bahwa Mickey kini telah masuk ke dalam jebakan mereka. Melihat Light, Nazuna, dan Ice Head yang kini mengepungnya, Mickey terkejut dan langsung bertanya kepada Ice Head mengapa situasinya berubah seperti ini. Ia berkata bahwa dirinya hanya ingin berganti pakaian. Namun sekarang justru ada seorang anak laki-laki di depannya yang membuatnya merasa malu karena tidak bisa berganti baju. Kemudian, Light menjelaskan bahwa kedatangannya bukan untuk mengganti pakaian Mickey, melainkan untuk menaklukkannya. Mickey tetap berusaha mempertahankan aktingnya dan berpura-pura salah paham, bahkan terlihat tersipu malu, seolah mengira Light telah jatuh hati padanya. Dengan menampilkan pose imut, Mickey berkata bahwa seorang gadis itu lemah dan Light seharusnya bersikap lembut. Ucapan itu justru membuat Ice Head dan Nazuna semakin kesal dan ingin segera menyerangnya. Light menilai tidak ada gunanya Mickey terus berpura-pura dan berbohong. Ia menjelaskan bahwa dari perkataan Mickey sendiri saat berada di toko, identitas palsu Mickey mulai terbongkar. Light juga menyadari bahwa meskipun Mickey menambahkan banyak detail agar terdengar meyakinkan, sejak awal ia tidak pernah menyebutkan secara jelas tentang ayahnya yang bermata sipit. Dari sudut pandang Light, pedagang bermata sipit telah menimbulkan banyak masalah belakangan ini, sehingga hal itu langsung memicu kecurigaannya terhadap Mickey. Setelah itu, Light mulai menyelidiki masa lalu Mickey dan terus mengamati setiap gerak-geriknya yang mencurigakan, hingga akhirnya mereka menemukan bukti. Light bahkan mengakui bahwa ia cukup terkesan dengan cara Mickey menyusun latar belakang palsu tersebut. Namun, demi memastikan kebenarannya, ia tetap menggunakan sihir penilaian. Light sadar bahwa sihir penilaian biasa tidak mampu menembus status palsu Mickey, sementara penilaian sihir tingkat tinggi justru akan membuat Mickey curiga. Karena itu, Mei menggunakan sihir penilaiannya dari kejauhan dengan bantuan kartu Double Super Shadow Self, sehingga mereka bisa melihat status Mickey tanpa terdeteksi. Meskipun tidak seluruh status dan levelnya terbaca dengan jelas, mereka setidaknya mengetahui bahwa Mickey memiliki gift bernama Bimancer. Mickey tetap berpura-pura tidak tahu soal gift tersebut dan kembali mengaku sebagai yatim piatu. Yang kedua, orang tuanya dibunuh oleh monster. Melihat Mickey masih terus berakting, Light menyadari bahwa ia tidak akan mengaku semudah itu. Karena itu, Light langsung memberi perintah kepada Ice Head untuk menyerang. Begitu menerima perintah, Ice Head segera mengaktifkan gauntletnya dan melancarkan serangan Ice Bullet untuk memaksa Mickey menunjukkan wujud aslinya. Peluru-peluru es berukuran besar melesat ke arah Mickey, membuatnya harus bersusah payah menghindari setiap serangan. Mickey merasa marah karena menurutnya tidak sepantasnya mereka menyerang gadis imut sepertinya. Melihat Mickey mulai terpojok, Light berkata bahwa seharusnya Mickey tidak berpura-pura sejak awal. Di sisi lain, Mickey juga tidak menyangka bahwa kartu as yang selama ini ia sembunyikan harus digunakan secepat ini. Namun, karena tidak ada pilihan lain, ia pun melancarkan serangan balasan dengan memanggil sejumlah besar lebah pembunuh untuk menghabisi kelompok Light. Berbeda dengan summoner pada umumnya, lebah milik Mickey memang memiliki batasan jumlah, tetapi ia mampu memperkuat mereka sehingga tetap bisa bertarung dengan efektif. Meski demikian, Mickey sadar bahwa dirinya lemah dalam pertarungan jarak dekat dan hanya bisa mengandalkan makhluk panggilannya. Melihat lawannya jauh lebih kuat dari yang ia perkirakan, Mickey akhirnya memutuskan untuk melarikan diri dengan menggunakan sihir teleportasi.
Kemudian, Mickey segera mengeluarkan kartu Skyrunner untuk melarikan diri dari menara. Namun, begitu kartu itu diaktifkan, tubuhnya sama sekali tidak berpindah. Mickey pun kebingungan, karena meski telah menggunakan kartu teleportasi, ia tetap berada di tempat yang sama. Saat itu, Light menjelaskan bahwa menara raksasa memiliki sistem yang mampu meniadakan seluruh sihir teleportasi, sehingga apapun rencana kabur Mickey pasti akan berakhir sia-sia. Bersamaan dengan itu, seluruh lebah milik Mickey mulai menyerang secara bersamaan. Ice Hit dan Nazuna langsung bergerak serempak. Nazuna menebas lebah yang mendekat dengan pedang Prometheus. Sementara Ice Hit membakar sisa lebah lainnya hingga seluruh makhluk panggilan Mickey lenyap tanpa sisa. Melihat hal tersebut, Mickey tampak ketakutan dan terjatuh ke lantai. Light kemudian berjalan mendekat sambil menyatakan bahwa mereka akan menangkap Mickey untuk mengorek semua informasi yang ia miliki, terutama tujuan penyusupannya ke menara serta asal-usulnya. Merasa benar-benar terancam, Mickey langsung menjauh dari Light, mengganti perlengkapannya, lalu memanggil lebah baja, lebah asam, dan lebah peledak dalam jumlah besar hingga memenuhi ruangan dan menyerang kelompok Light. Melihat peluang itu, Nazuna bersiap menghabisi seluruh monster lebah tersebut. Namun sebelum ia sempat bergerak, Ice Hit lebih dulu melancarkan serangan Crimson, yang langsung meledakkan semua monster lebah sekaligus. Ledakan itu begitu besar hingga Nazuna ikut terseret dampaknya. Nazuna terpental akibat ledakan dan tubuhnya berguling di lantai. Namun alih-alih memarahi Ice Hit, ia justru melampiaskan amarahnya pada Mickey. Mickey membela diri dengan mengatakan bahwa ia tidak ada hubungannya dengan kejadian itu. Tidak berhenti di situ, Mickey segera memerintahkan sisa lebahnya untuk meledakkan dinding ruangan demi membuka jalan kabur. Ledakan besar pun terjadi dan sempat menciptakan lubang kecil di dinding, membuat Mickey melihat secercah harapan. Ia berniat mengulangi serangan ledakan itu berkali-kali. Namun semua usahanya kembali sia-sia, karena setiap kali dinding rusak, struktur menara langsung memperbaiki dirinya sendiri secara otomatis, sehingga Mickey tetap tidak bisa keluar. Keadaan ini sama seperti saat pasukan White Knight menyerang menara raksasa sebelumnya. Ellie telah menghubungkan energi sihirnya ke menara, membuat bangunan tersebut mampu meregenerasi kerusakan apapun dalam waktu singkat. Sebagai langkah pengamanan tambahan, Mei dan Orca telah ditempatkan di kota menara untuk berjaga, sementara Chaos bersiaga di Abyss jika terjadi sesuatu. Aoyuki juga terus mengawasi area sekitar menara, ditambah banyak pasukan lain yang sudah siaga penuh. Dengan pengamanan seketat itu, mustahil bagi Mickey untuk melarikan diri kemanapun. Oleh karena itu, Light menyarankan agar Mickey segera menyerah, karena semua perlawanan yang ia lakukan hanya akan berakhir sia-sia. Jika Mickey bersedia menyerah dengan tenang, mereka masih bersedia memberikan sedikit pengampunan. Merasa benar-benar terpojok dan tidak lagi memiliki jalan keluar, Mickey pun bertanya kepada kelompok Light tentang siapa sebenarnya mereka. Selama ini, yang ia ketahui hanyalah bahwa para master kekaisaran tengah menyelidiki menara raksasa, sehingga ia memutuskan untuk menyusup demi memastikan kebenarannya. Namun, keputusan itu justru berubah menjadi kesalahan besar. Dalam keadaan kesal, Mickey menduga bahwa para master kekaisaran sengaja membocorkan informasi tentang dirinya dan menjebaknya dalam situasi ini. Mendengar ucapan Mickey, Light justru merasa bingung, terutama ketika Mickey menyinggung soal master kekaisaran. Dengan nada berteriak, Mickey menyuruh Light berhenti berpura-pura tidak tahu apa-apa. Ia menduga semua ini pasti ulah Kaiser, Hei, Hiro, Lucan, atau Siesta. Namun yang paling mungkin menurutnya adalah Hiro atau Hisomi yang telah menjebaknya. Jika sejak awal ia tahu akan berakhir seperti ini, Mickey mengaku tidak akan pernah menawarkan diri untuk menyusup ke menara. Light tetap memilih diam sambil menyerap setiap informasi yang terucap. Dari perkataan Mickey barusan, ia menangkap bahwa ada 5 nama yang disebut, termasuk Hisomi yang telah dipastikan sebagai seorang master. Dari situ, Light menyimpulkan bahwa kemungkinan besar terdapat 5 master yang berasal dari pihak kekaisaran. Light kemudian berkata bahwa ia juga penasaran, mengingat Mickey sendiri tampaknya merupakan seorang master yang mengetahui banyak hal tentang para master lainnya. Karena itu, ia memutuskan untuk menangkap Mickey dan menginterogasinya secara langsung.
Di sisi lain, Mickey justru semakin kebingungan. Ia sempat mengira kelompok Light telah bekerja sama dengan para master kekaisaran Dragonute. Namun setelah berpikir kembali, ia mulai merasa bahwa kelompok Light sama sekali tidak mengetahui apapun tentang para master kekaisaran. Light pun menegaskan bahwa terlepas dari ada atau tidaknya kerjasama dengan pihak lain, mereka tetap akan menangkap Mickey dan memaksanya mengungkapkan semua yang ia ketahui. Mendengar hal itu, Mickey akhirnya menyimpulkan bahwa kelompok Light memang tidak berhubungan dengan para master kekaisaran. Ekspresinya perlahan berubah menjadi lebih cerah, bahkan tampak senang. Dalam benaknya, kelompok yang mampu memblokir teleportasi dan memiliki banyak petarung kuat seperti ini hanya mungkin berada di bawah naungan satu sosok, sehingga Mickey menduga bahwa Shi juga berada di dalam menara raksasa. Light kemudian bertanya, siapa sebenarnya Shi yang dimaksud? Dengan pose sok imutnya, Mickey menjelaskan bahwa Shi adalah sosok agung, dan menurutnya hanya keberadaan Shi yang bisa menjelaskan mengapa kelompok Light memiliki kekuatan sebesar ini. Mickey pun mengira bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman, karena dirinya juga memihak Shi dan seharusnya berada di pihak yang sama dengan kelompok Light. Ia bahkan mulai bertanya-tanya di mana Shi berada saat ini. Light teringat bahwa Kava yang memiliki hubungan dengan Hisomi pernah menyebut nama Shi. Namun dari ingatan Kava, Hisomi justru terlihat sangat membenci Shi, karena kini Mickey juga menyebut Shi sebagai sosok agung. Light mulai menduga bahwa Mickey kemungkinan besar adalah bawahan atau pemuja Shi. Sementara itu, Mickey mulai menunjukkan ekspresi gelisah dan bingung, karena Light sama sekali tidak bereaksi seperti yang ia harapkan. Hingga akhirnya ia mulai menduga bahwa Shi mungkin memang tidak berada di dalam menara raksasa. Kemudian, untuk pertama kalinya Light justru balik bertanya kepada Mickey tentang siapa sebenarnya Shi itu. Mickey tidak menyangka bahwa Light sama sekali tidak mengetahui apapun tentang Shi. Baginya, terasa mustahil kelompok Light bisa memiliki kekuatan sebesar ini tanpa campur tangan Shi. Namun, jika Light benar-benar jujur, maka muncul pertanyaan lain di benak Mickey. Sebenarnya siapa kelompok Light ini? Di saat Mickey masih diliputi kegelisahan, tiba-tiba seluruh ruangan terasa bergetar hebat, disertai guncangan yang sangat kuat. Tak lama kemudian, penyebabnya pun terungkap. Getaran tersebut berasal dari Daigo, yang telah tiba di kawasan hutan sekitar menara raksasa setelah dengan mudah menghabisi sejumlah monster Hellhound. Bagi Daigo, wilayah menara yang disebutkan Mickey benar-benar dipenuhi monster berlevel tinggi, dan itu membuatnya semakin bersemangat untuk membunuh semuanya demi menaikkan level setinggi mungkin. Beberapa menit sebelumnya, Daigo telah tiba di dekat menara raksasa dan mengamati dari kejauhan. Ia melihat area sekitar menara dipenuhi monster berlevel tinggi, pemandangan yang langsung membuatnya senang. Tanpa ragu, ia menerjang turun dan menebas Hellhound hanya dengan satu ayunan. Daigo terus memburu dan menghabisi monster-monster itu, karena tujuan utamanya adalah meningkatkan level hingga cukup kuat untuk membunuh Hei, sosok yang pernah melukainya di sebuah dungeon. Daigo masih mengingat dengan jelas bagaimana Hei meremehkan kemampuan dan levelnya yang terpaut jauh. Rasa sakit, penghinaan, serta luka di dahinya itu tidak pernah ia lupakan. Daigo bersumpah akan terus menaikkan level hingga mencapai batas maksimal, memperkuat potensi senjatanya, dan membunuh Hei. Bahkan jika pada akhirnya itu harus merenggut nyawanya sendiri. Karena kenangan itulah, Daigo kini bertekad mewujudkan ambisi besarnya. Baginya, semua penghuni di sekitar menara raksasa hanyalah bahan untuk meningkatkan levelnya. Namun, ketika sejumlah Hellhound mulai merasakan bahaya, Aoyuki segera memberi perintah agar mereka mundur dan menjauh. Saat Daigo hendak mengejar, tiba-tiba Fenrir telah muncul tepat di belakangnya, siap menerkam. Sementara itu, Aoyuki yang mengamati dari atas menara raksasa langsung memerintahkan Fenrir untuk menangkap Daigo yang berani menyusup ke wilayah menara. Fenrir pun segera menyerang dengan semburan angin dingin dari mulutnya. Namun entah bagaimana, serangan itu sama sekali tidak mengenai Daigo dan hanya melesat di samping tubuhnya. Daigo langsung menyadari bahwa Fenrir baru saja melancarkan serangan mendadak. Di sisi lain, Fenrir tampak kebingungan karena serangannya tidak membuahkan hasil. Aoyuki pun mulai berpikir, sebelumnya ia memang memerintahkan Fenrir untuk menahan diri dan tidak membunuh Daigo, hanya menangkapnya. Namun, ia tidak pernah memerintahkan agar serangan itu meleset. Fakta bahwa serangan Fenrir gagal mengenai sasaran menandakan satu kemungkinan, bahwa Daigo entah berhasil menghindarinya atau memiliki kemampuan untuk membuat serangan itu tidak mengenainya.
Pada saat yang sama, Daigo menggunakan sihir penilaian dan mengetahui bahwa level Fenrir mencapai 9.000. Alih-alih gentar, Daigo justru merasa sangat gembira. Baginya, Fenrir hanyalah mangsa lezat berupa seekor anjing kecil dengan poin pengalaman yang sangat besar. Dengan posisi siap bertarung, Daigo bertekad membunuh Fenrir demi meraih lonjakan level yang luar biasa. Sebaliknya, Fenrir mulai meningkatkan kewaspadaannya. Sementara Aoyuki terus berpikir bahwa Daigo pasti masih menyimpan kemampuan lain yang belum mereka ketahui hingga saat ini. Itu saja untuk pembahasan cerita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.